Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fauzan sebagai host podcast santai kali ini. Nah, di podcast santai kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial nih, ya Kak Dimas. Nah, sebelah saya juga ada koordinator divisi Dimas periode 2022. Dan di sebelah kanannya lagi ada divisi Dimas periode 2021. Nah, mungkin kita Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahayu Pambudianingrum. Saya sebagai koordinator divisi Abdimas periode 2022. Silakan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Wiwit Irvanto. Saya di sini sebagai koordinator divisi Abdimas periode 2021. Lebih tua daripada Mbak Ayu. Kita udah mengulang kata-kata nih berapa kali Mbak Ayu. Ya sebenarnya tadi udah tag guys, tapi hujan. Ya, jadi kita pindah ke ruangan. Ke ruangannya guys. Segera cerita aja ya. Lanjut Mas, hujan. di sini itu kita akan mau Nggak tahu. Saya ditelepon kamu sih Mas, suruh ke sini gitu. Jadi di sini itu mau berbincang-bincang, ngobrol santai gitulah. Divisi Abdimas. Mungkin sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Sangat excited. Siap sekali. Yang mempersiapkan ya mungkin ya. Sudah belajar juga tadi malam Mas. Iya belajar, beli buku TBK gitu. Yang mau dipersiapkan ini. Ya, Ini mau mulai aja ya? boleh. Atau tahun depan juga. Lama. Nanti kamu ganti lagi nanti. Baik, jadi pertanyaannya yang pertama itu ada, menurut Mbak dulu ya, divisi apa sih itu divisi Abdimas, Mbak? Oke, jadi divisi Abdimas adalah divisi yang bergerak di bidang kemasyarakatan. Gitu aja kalau menurut saya ya. Mungkin nanti tambahannya akan dijelaskan oleh leluhur saya, leluhur dari Abdimas. Kok lembut gitu ya, leluhur gitu ya. Oke, tadi Mbak Ayu udah menjelaskan ya tentang divisi Abdimas itu. Bukan menjelaskan sih. Hanya memberikan spill sedikit tentang divisi Abdimas. Oke, Abdimas itu kan panjangannya apa, Mbak? Pengabdian Masyarakat ya, bukan pengabdi mas-mas. Itu salah ya guys ya, jangan. Pengabdian masyarakat. Silakan lanjut. Ya, jadi pengabdian masyarakat di sini fokusnya itu nggak cuma masyarakat kampus saja Mas itu. Karena yang teman-teman pikir kan KSR itu cuma bergerak di bidang kampus saja. Padahal kita juga bergerak di bidang luar kampus gitu, masyarakat luar kampus. Iya. Misalnya Mas ada pengungsian gitu, kita ikut terjun di sana itu kan juga pengabdian masyarakat. Mas, misal di PMI masih ada rapat atau ada koordinasi gitu, kita juga datang ke sana itu kan juga termasuk dari pengabdian masyarakat seperti itu Mas Fauzan. Jadi lingkupnya lebih luas, nggak cuma sekedar skop kampus tapi juga skop lingkungan yang sesungguhnya. Yo, gitu. Jadi mungkin kan ini lagi musim hujan nih Mas ya? Iya, tadi hujan sih baru. Ya, makanya kita pindah di sini kan tadi hujan. Ya, gimana Mas? Hujan. Kan di Kota Pekalongan itu kan banjir ya, sering banjir. Nah itu peran dari divisi Abdimas itu siapa? Mas atau Mbak nih? Mas dulu, Pak. Oke, peran kita ya di sini kita adalah salah satu relawan ya. Di Pekalongan sendiri ada beberapa universitas perguruan tinggi yang memang udah ada KSR-nya. Dan kita dari UIN Gus Dur juga termasuk salah satu anggota juga. Jadi kita punya peran aktif di situ untuk membantu ya. Dalam artian kita di sana membantu tenaga kita, ikut bantu evakuasi, ikut bantu di pengungsian, ikut bantu controlling lokasi bencana seperti itu di bareng-bareng orang PMI gitu. Bayu, nambahin Bayu, kamu yang paling sering ke Satgas. Ya sih, yang penting ya kalau kita kan karena namanya kita relawan, jadi
sebisa mungkin itu kita harus kayak serba bisa. Kita bisa ditempatkan di mana aja, misal di pengungsian. Kemudian untuk di DU yang nggak bisa masak, kita harus diterjunkan di sana, ya kita harus bisa masak. Kita sebisa mungkin, ya bisa nggak bisa ya itu karena tugas kita ya, seperti itu sih. Dan itu sih menurut saya asik. Iya. Asik. Oke. Kenapa? Ada pengalaman yang menarik itu pas terjun ke bencana itu? Oke. Menarik. Kalau menarik apa? Menarik perhatian atau menarik siapa? Lihat Cogan mungkin Kak, lihat Cogan. Iya, itu bonus. Itu bonus biasanya teman-teman. Jadi kalau di Abdi Mas itu banyak bonusnya. Oke, jadi gini ya, pengalaman menarik menurut saya menarik semuanya karena jujur kalau kita sedang bertugas tentunya kita kenal dengan masyarakat yang baru, kemudian pengalaman yang baru, teman yang baru, jadinya semuanya menarik. Terutama kalau saya pribadi itu paling menarik ketika pertama kali saya ikut naik ambulan. Karena jujur teman-teman, saya sendiri itu adalah orang yang takut dengan ambulan, apalagi ketika ambulannya berbunyi ya, sirinenya berbunyi, itu saya sangat takut. Tapi pada waktu itu karena kondisinya memang memaksakan saya harus ikut naik ambulan, ya saya sebisa mungkin nggak panik. Maksudnya walaupun saya takut, tapi karena tugas jadinya ya terpaksa harus nggak takut. Iya, tapi berawal dari situ sekarang saya dengan ambulan adalah bestie. Sudah jadi bestie. Sekarang saya kalau lihat ambulan juga sudah tidak takut lagi, kemudian dekat dengan ambulan sudah tidak takut lagi, tidak seperti pertama kali waktu saya naik ambulan. Di situ waktu itu terjadi kecelakaan teman-teman. Jadi dan waktu itu saya juga harus yang menangani, dan itu pertama kali pokoknya saya lihat darah di jalan, lihat banyak orang, paniknya tambah, tapi karena tugas ya jadinya mau nggak mau harus dilakukan, seperti itu. Bestie ambulan. Pokoknya sekarang saya ya itu sih, karena mungkin sudah terbiasa dengan ambulan, jadinya sekarang nggak takut lagi. Nilai plusnya nggak takut ambulan gitu. Ya, sudah nggak takut teman-teman. Mantap. Kalau dari Mas Wiwit silakan, pengalamannya apa? Pengalaman apa nih Mas yang menarik gitu? Oke, pertanyaan sama gitu ya. Sebenarnya pengalaman di Abdi Mas itu semuanya menarik gitu. Bahkan kalau saya cerita mungkin sampai 1 jam durasinya nanti bisa lebih. Tapi satu pengalaman aja. Waktu itu awal banget, awal masuk KSR ya kan. Baru diklat, itu langsung ada kegiatan jaga medis di apa? TVC enggak? Oh, Tombo. Tombo, ya. Ya di Tombo. Itu berarti pas saya masih baru tuh langsung ada tugas jaga medis di Tombo. Tombo itu gambaran dikit ya teman-teman ya. Tombo itu wisata kebun teh. Kebun teh kan berarti di pegunungan ya. Sangat tinggi di sana, di Batang kalau Bandar ya, Batang Bandar. Dan acaranya nginep teman-teman. Jadi ya bisa bayangin di pegunungan, udaranya dingin, teh ya kan. Kita jaga medis di sana dan nginep. Dan ditambah waktu itu bulan-bulan Desember kalau nggak salah, bulan Desember atau November. Jadi dari pagi kita ke sana sampai pagi lagi itu hujan deras. Efeknya adalah di situ banyak peserta ya, waktu itu karena itu ada acara, banyak peserta yang kena hipotermia. Karena waktu itu saya belum bisa penanganan hipotermia, dalam artian belum mendapatkan skillnya gitu ya kayak panik. Karena ada mas-mas yang tinggi ya, bener ada mas-mas yang tinggi gede gitu. Dia kena hipo mas. Saya kira pingsan gitu, tapi ya, hipo gitu, orang hipo. Ya kan hipotermia, jadi atau tubuhnya dingin, masnya menggigil. Saya bingung. Aku sih ngawai cilik orang hipo, masih hipo. Lemah. Enggak gitu. Jadi gitu Mas Fauzan. Karena pas malamnya juga, karena kita di sana itu nggak tidur di villa atau apa gitu, tapi tidurnya di gor. Itu gor beneran gor yang lapangan ada catnya buat main badminton. Kita gelar karpet kecil gitu sih pada itu. Pas saya cek HP suhunya berapa Mas Fauzan? 18 derajat. Ya memang karena di Tombo itu dingin tempatnya. 18 derajat Celcius, kayak AC ruangan ini 18 walaupun mati tapi 18 derajat masih dingin banget. Itu sih pengalaman saya sih. Banyak kena hipo. Kita juga bingung juga akhirnya. Tadinya nggak tahu bagaimana penanganannya dalam artian step-stepnya.
Gara-gara di sana kita ketemu sama senior-senior kita ya kan, langsung bisa tahu caranya kayak gimana, teknik-teknik penanganannya gimana, kayak gitu Mas Fauzan. Kalau hipo ya, prosedur hipo itu yang pertama itu membuat si penderita hipo ini hangat. Itu yang pertama. Iya hangat. Siram air panas enggak le. Misal nih karena pesertanya itu habis kegiatan ya kan, habis hujan kan jadi basah ya, ditambah suhunya dingin jadi dia otomatis harus ganti baju dulu, dari yang paling dalam sampai paling luar bajunya diganti jadi paling kering, kemudian tutupi selimut. Kita dari panitia minta bantuan untuk ngerebus air terus kita masukin botol tahu, nanti botolnya jadi kompres itu sih buat dia peluk gitu. Itu salah satu penanganan hipo. Iya botolnya peluk. Kalau saya dipeluk bukan murim gitu ya. Tapi ya botolnya saja. Walaupun saya mau tapi botol aja lah gitu. Tuh, itu Mas Fauzan menarik sekali. Menarik semuanya kalau di Abdi Mas kan menurut saya pribadi ya, karena itu apa ya, hal yang ya menarik. Mas Fauzan sendiri pastinya sudah pernah kan? Jaga medis itu pasti jaga ada medis ya. Sudah pernah. Nah, itu adalah salah satu program di Mas itu ya. Oke, lanjut Mas Fauzan. Yo, lanjut ya. Jadi ternyata ada proker unggulan ya, Mas itu apa? Oke. Untuk proker dari divisi Abdi Mas yang periode 2022 sendiri itu ada 5 proker ya teman-teman. Yang pertama itu ada pelatihan satuan tugas jaga medis, kemudian ada satuan tugas jaga medis, kemudian ada Serabi itu singkatannya Semarak Relawan Berbagi, kemudian ada Smiling Beach, dan ada Binara itu adalah Bina Remaja. Dan menurut saya kelima proker tersebut tidak ada yang paling unggul, semuanya unggul ya, karena semuanya kegiatannya itu ya sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar seperti itu. Jadi tidak ada yang paling unggul semuanya. Unggul maju jaya. Maju gitu. Oke, saya Pak proker unggulan gitu. Sebenarnya kan saya udah 3 kali ikut Abdi Mas gitu ya, nggak 3 kali, 2 kali deh berarti. Pertama sebagai anggota, yang kedua sebagai koordinatornya, yang terakhir sebagai pemantau gitu. Yang ngawasin doang. Dari semua proker Abdi Mas yang pernah saya ikuti, kemudian yang pernah saya rasakan gitu ya, Abdi Mas itu punya proker yang inovatif gitu, dalam artian dari divisi Abdi Mas itu bisa menyesuaikan dengan yang tren. Misal di periode saya, di periode Mas Yusril ya, itu atas saya lagi, 1 tahun di atas saya, itu mengadakan kegiatan apa namanya waktu itu, kayak apa sih yang bagi ke anak yatim itu? Itu santunan. Santunan itu, tapi modelnya langsung ke tempatnya gitu, dalam kayak pondok pesantren gitu sih, di Panjang gitu. Itu apa ya, kayak inovasi baru. Sebelumnya dari divisi Abdi Mas untuk untuk bagi santunan itu nggak langsung ke tempat, tapi juga cuma langsung melalui perantara gitu. Iya, oke, potong ya. Misal di angkatannya Mas Yusril itu ada proker santunan gitu. Jadi waktu itu langsung santunan kita ke tempatnya. Waktu itu kita menyasar di Desa Panjang. Kok di Desa Panjang sih? Panjang itu apa? Kelurahan ya? Iya, kelurahan. Kelurahan ya? Kelurahan Panjang ya? Di Kelurahan Panjang gitu. Kita minta tolong sama Pak Ustadz sana. Kita nggak menuju ke yatim piatu panti asuhan gitu ya, tapi kita langsung menuju ke desa gitu. Jadi kita minta tolong sama Pak Ustadz waktu itu untuk bantu ngumpulin masyarakat situ yang memang yatim piatu. Dan apa ya, dari pandangan masyarakat sendiri waktu itu sangat mendukung karena tepat sasaran gitu. Kemudian di periode saya menyesuaikan lagi karena waktu itu ada pandemi ya kan. Harusnya tadi kita udah konsep proker yang jalannya secara offline, yang jalan secara langsung kita ada aktivitas di sana. Gara-gara ada pandemi, jadi kita pindah jadi online. Dan di sana kita ngangkat proker semprot disinfektan di kampus ya gitu. Jadi apa ya, menyesuaikan setiap waktu yang ada dan menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Dan sekarang kemarin proker Bayu yang kita bahas bareng-bareng udah terlaksana gitu, kegiatan di pantai bareng teman-teman PMR gitu.
dari teman-teman PMR Kabupaten Batang waktu itu Mbak Yu. Sangat antusias gitu dari beberapa sekolah di sana, sangat antusias mengikuti gitu, lomba ngecat, ikut nanam mangrove. Kemudian juga ada bersih pantainya juga, jadi kegiatannya sangat positif sekali loh. Karena di situ kan yang seperti yang kita ketahui ya, pantai sekarang ini tuh kita tahu banyak sekali sampahnya ya. Dengan acara kemarin dari Abdimas itu Smiling Beach ya namanya, itu artinya apa? Pantai tersenyum. Jadi kita ingin buat pantai kita itu tersenyum kembali, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa pantai kita itu sudah tercemar oleh berbagai macam sampah, limbah. Nah, dengan adanya kegiatan Smiling Beach ini, kita ingin mengembalikan senyum dari pantai-pantai yang ada di wilayah Kabupaten Batang dan sekitarnya sebenarnya. Tapi kemarin terrealisasi di Pantai Sigandu. Iya. Untuk penanaman mangrove itu untuk apa sih yang diberatkan? Ya kalau untuk menanam mangrove itu kan kemarin kita laksanakan di Ledang ya. Itu kan fungsinya untuk mencegah banjir. Gitu. Rob, jadi dengan adanya jadi penanaman mangrove itu kita berfungsi untuk mencegah rob sendiri kan di pantai, sekitar pantai Sigandu juga sering terjadi rob, jadinya kita juga ingin masyarakat itu sadar akan pentingnya tumbuhan bagi lingkungan mereka kayak gitu. Masih grogi Mas ya. Untuk di proker saya kebetulan waktu itu masih apa ya, kayak transisi gitu Mas, dari offline ke online karena itu awal pandemi ya. Bukan awal sih, tengah pandemi gitu. Jadi proker kita menyesuaikan dengan hal itu. Jadi kita nggak bisa ya karena kita terkendala dengan perizinan dan sebagainya macam, dan sebagai kesadaran kita sebagai mahasiswa ya di sini karena masih Covid, masalah kita melanggar hukum yang sudah ditetapkan kan nggak baik gitu. Otomatis kita melaksanakan prokes dari pemerintah gitu. Nggak boleh melaksanakan kegiatan offline, harus kegiatan online dan segala macamnya kayak gitu. Jadi untuk proker yang offline kayak ke pantai dan segala macam kita emang tunda waktu itu. Emang kita simpan dulu untuk periode depannya dan baru terlaksana kemarin. Kayak itu Mas Faisal. Berarti terkendala pandemi gitu ya? Iya, masih pandemi waktu itu. Next ke pertanyaan berikutnya. Siap. Bagaimana sih? Ini pertanyaan yang Gimana nih? Merasa gimana? Gimana? Yang hot apa gimana? Yang hot. Hah? Oh ini menyinggung masalah perasaan. Oh. dari ID. Iyalah, apa pertanyaannya? Ini menyinggung perasaan, kita harus jangan bahasa dudukan Mas, tolong ya. Mepet kok, masalah perasaan itu susah. Siap. Nih pertanyaan, bagaimana sih perasaannya terpilih menjadi Kadif Bijak gimana? Oke, ini adalah sesi curhat, boleh? Boleh. Awal terpilihnya jadi Kodif itu perasaannya yang pastinya yang pertama itu shock ya. Bahasanya shock ya, maksudnya itu kayak kaget. Kemudian saya itu sampai hampir 1 minggu itu masih nangis ya, karena nggak tahu ya. Dia nangis karena saya tuh kayak ngerasa waktu itu mungkin saya tuh nggak bisa untuk di divisi Abdimas. Nggak kompeten gitu ya. Saya suka kegiatannya, tapi kalau untuk mengkoordinir sendiri saya kayaknya nggak mau kayak gitu. Nah waktu itu tapi gimana lagi, karena itu sudah menjadi keputusan bersama ya, akhirnya walaupun dengan nangis dengan berat hati, tapi akhirnya sampai sekarang alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian saya menikmatinya ya bahagia, walaupun stres tapi tetap luar biasa enak sih. Tapi itu tuh rasanya kayak apa ya, mimpi mimpi saya, soalnya teman-teman saya jujur saya bukan dari Abdimas. Nah ketika saya harus memimpin Abdimas, saya kurang percaya diri waktu itu. Nah akhirnya tapi
Ya gimana, waktu terus berjalan akhirnya ya sampai sekarang saya sampai hampir purna masih di Abdi Mas, dan itu rasanya ya luar biasa. Katanya mau jadi komandan ya Mbak Ayu ya. Ya sudah cukup di Abdi Mas saja. Oke, mantap ya. Nggak nyangka banget ya, nggak nyangka banget, beneran saya nggak nyangka, soalnya ya gitu, saya bukan dari Abdi Mas saya dulunya dari divisi donor darah, yang tiba-tiba langsung dilempar ke Abdi Mas. Saya kan juga bingung mau ngapain di Abdi Mas kayak gitu. Ya sebenarnya waktu itu untuk nyeting Mbak Ayu jadi ketua itu karena Mbak Ayu itu pertama dia orangnya loyal gitu maksudnya, suka bekerja keras, dan Abdi Mas adalah divisi yang memang butuh orang-orang kayak gitu. Iya, orang-orang yang saset-saset gitu ya. Yoi, saat pemimpinnya bekerja keras dan satet-satet, masa anggotanya santai-santai kan pasti malu gitu, otomatis. Itu salah satu motivasi juga di Abdi Mas itu, dan buktinya divisi Abdi Mas ini divisi yang aktif gitu, anggotanya loyal, kompeten dan segala macam. Dan waktu itu yang menjadi saya nggak percaya diri itu karena dari dulu kan Kodif dari Abdi Mas itu cowok semua ya. Ini kan baru pertama kali itu cewek itu kan saya. Jadi Oh, kamu cewek ya? iya. Cowok. Nah, itu yang menjadi saya kayak dulunya kan cowok, kayaknya dipimpin cowok itu lebih enak kayak gitu. Nah, tiba-tiba sekarang pemimpinnya itu cewek gitu. Saya takutnya nanti gimana ya kayak gitu. Gitu sih. Enggak, di kasir udah kesetaraan gender di kasir tuh Mbak. Ya, berarti sudah kesetaraan gender. Betul. Oh, jadi perasaannya itu kayak ditekan gitu ya? Iya. Kayak mau dilamar orang gitu loh. Padahal belum pernah ya kan? Iya, padahal belum pernah ya, tapi saya sudah merasakan sendiri, sudah merasakan dulu. Jadi nggak, nanti kalau ketika dilamar itu udah nggak grogi. Oke. Mas Fauzan kenapa kok grogi sendiri? Mau dilamar. Mungkin dari Mas Lut, apa perasaan ketika dipilih sebagai koordinator divisi itu seperti apa? Oke, sebenarnya dulu shock gitu, tapi sama-sama shock. Tapi karena kemarin dipilih jadi wakil tambah shock gitu, jadi shocknya biasa aja gitu loh. Jadi ini shock jadi Kodim lah, ini shock jadi wakil gitu. Lebih shock lagi. Tapi apa ya? Karena waktu itu di angkatan saya itu cowoknya yang paling aktif itu 3. Saya, kemudian Mas Huda dulu sebagai koordinator SDM, sama Mas Batiar dulu sebagai wakil komandan gitu. Jadi 3 orang ini nih yang saling menguatkan gitu. Rapopo cuy, kita berjuang bareng dan segala macam itu. Boom, skip it, boom. Iya, bestri karena 3. Karena 3. Jadi saling menguatkan gitu, dan dengan adanya support system yang mendukung kayak gitu, dan teman-teman anggota di belakang itu kayak gak apa-apa Mas Pipit, kita bareng-bareng gitu. Jadi apa ya, kita bisa jalan waktu itu walaupun saya perasaannya pasti panik harus memimpin sebuah organisasi yang luar biasa di IAIN Pekalongan waktu itu. Salah, UIN. UIN kan dulu IAIN, sekarang UIN ya. Itu harus jadi orang yang penting di dalam organisasi yang hebat, itu sangat luar biasa Mas, pengalamannya luar biasa sekali. Panik, deg-degan, senang, mengharukan, itu pasti ada. Begitu, singkat aja ya. Kenapa ini teman-teman hostnya yang grogi ya? Hostnya grogi. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh, lanjut. Ini mengenai apa lagi, perasaan? Enggak. Pengalaman. Iya, pengalaman. Mungkin dari Mas Wid dulu ya. Pengalaman apa nih? Pengalaman manis dan pahit apa yang pernah terjadi di selama menjadi koordinator divisi Abdi Mas? Oke. Sebenarnya hampir sama dengan pengalaman menarik ya. Cuma di sini ada manis dan pahit gitu kan. Manis dulu apa pahit dulu Mas? Nanya nih. Saya sambil mikir juga kan, masih loading ini kan, yang mana nih yang ambil itu kan. Yang pahit dulu aja ya, nanti yang manis terakhir itu. Yang pahit. Sebenarnya nggak ada pengalaman pahit ya. Pengalaman itu tergantung bagaimana kita merespon kayak gitu kan. Jujur manis semua Mas, karena emang ada efeknya juga nanti di belakangnya. Efeknya baik juga. Tapi pas apa ya? Pengalaman pahit adalah
ketika ada banyak jadwal satgas itu. Banyak jadwal satgas tapi bentrok dengan kegiatan perkuliahan. Dalam arti entah itu UTS, entah itu UAS dan segala macam yang intinya menghambat kegiatan, bukan menghambat ya, menunjang kegiatan satgas gitu. Jadi waktu itu pas periode saya itu apa ya, karena bertepatan dengan waktu Pospam Nataru Mbak, bertepatan dengan puasa ya kan, dan dari anggota KSS sendiri waktu itu banyak yang luar kota dan ditambah waktu itu COVID, jadi ada pembatasan wilayah Mas. Jadi orang yang luar kota nggak boleh ke Pekalongan dulu waktu itu. Jadi anggota yang bertugas waktu itu tuh sangat sedikit, dan untuk cewek biasanya agak dilarang gitu sama orang tuanya untuk kegiatan sampai malam. Sedangkan waktu itu saat jaga medis kan bareng teman-teman PMI, bareng polisi, TNI dan segala macamnya kan. Itu sampai malam biasanya jam 8, jam 9 malam. Dan karena keterbatasan itu jadi saya sebagai kodim harus banyak alis itu. Lagi-lagi wiwit lagi kayak gitu. Itu apa ya? Jujur saya agak ya Allah, padahal anggota KSR itu banyak tapi kok berhalangan semua, ada kendala semua. Kok saya kayak paling capek sendiri kayak gitu. Padahal nggak, cuma ya gersulo bahasanya Pak Yu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Itu pengalaman pahitnya gitu Mas. Ketika pas pandemi gitu ya, banyak orang yang terkendala dan memaksa kita untuk berjalan apa adanya, itu pahit banget bagi saya sih, karena nggak bisa maksimal. Tadi kan pengalaman pahit tadi Mas ya, yang anggota berhalangan dan segala macamnya. Oke. Sekarang pengalaman manis. Pengalaman manis itu banyak banget di KSR. Di KSR itu banyak banget. Di divisi Abdi Mas sendiri, pengalaman manis saya adalah ketika udah mau akhir periode kayak gini nih, kemudian kita selesai bertugas waktu itu, dan diucapkan selamat gitu sama anggota kita gitu. Mas Uwi, terima kasih udah berjuang bareng, terima kasih dan semacam kayak gitu. Kayak itu pengalaman paling manis gitu Mas, karena ternyata apa yang kita lakukan selama 1 tahun ya, selama 1 periode itu punya impact buat orang lain, itu punya dampak buat orang lain yang tadinya mungkin kurang bisa berorganisasi, bisa organisasi, yang tadinya nggak bisa ngomong bisa jadi ngomong, bisa ngomong gitu, bisa public speaking gitu. Kayak dari teman-teman anggota banyak yang bilang terima kasih. Itu adalah pengalaman manisnya gitu Mas. Hasil dari apa yang saya tanam di awal dan akhir periode saya petik itu kayak wah, enak banget gitu sih. Sangat istimewa gitu, bisa dekat dengan anggota ini gitu. Iya. Bisa dekat dengan anggota kita. Itu yang cowok ya khusus bisa dekat dengan anggota, itu bukan itu ya. Anggota ya, Iya, bukan personal itu. Terus apakah ada reward tersendiri nggak Mas kalau gitu? Reward gimana Reward. nih? Reward buat diri sendiri apa gimana, apa dari siapa? Ya diri sendiri. Jujur saya orangnya jarang healing, jarang memberikan reward pada diri sendiri. Healing saya itu saya di rumah gitu Mas, saya di rumah dengerin musik favorit gitu. Itu sudah healing ya? Di kamar sambil selonjoran gitu, sambil minum kopi itu udah healing. Itu udah healing. Ya. Nggak perlu jalan-jalan ke Dieng atau segala macam, nggak perlu. Healing saya seperti itu. Kalau saya di rumah nggak on WA berarti saya pas healing gitu. Iya. Slow respon karena masih healing. Slow respon. Gitu sih. Reward untuk diri sendiri itu penting. Cuma kadang kita harus bisa memposisikan gitu. Apakah di situ kita punya uang, kan paling penting punya uang. Apakah di situ waktu yang pas untuk jalan-jalan? Apakah di situ at least untuk jalan-jalan kan harus dipikirkan juga. Dan selama ini saya nggak temu waktu itu, nggak punya uang, nggak punya waktu, dan sepertinya banyak kegiatan. Ini namanya healing low budget ya. Healing low budget. Malah no budget malah ya. Itu Mas. Liburan di rumah itu enak. Jadi healing itu nggak perlu. Ya nggak perlu dong. Nggak perlu. Di rumah pun bisa healing. Di rumah bisa. Yang penting kita merasa nyaman. Healing kan yang penting merasa nyaman gitu kan. Percuma kan kalau kita healing jauh-jauh tapi juga kita nggak nyaman, jalannya nggak enak, kan sama aja. Nggak susah, kesel sendiri, capek gitu ya. Yang penting nyaman. Oke. Ingat guys, nyaman.
Ini kayak film Iya. mungkin dari Bayu. Oke, kalau saya Pahit yuk, pahit. pahitnya dulu ya. Kalau pahitnya itu kalau menurut saya kan, jadi kalau menjadi seorang koordinator divisi, seorang kodiv itu kan kita punya anggota. Nah di situ kita harus bisa memahami karakter dari anggota kita satu persatu gitu. Jadi yang si A maunya kayak gini, si B maunya kayak gini, si C ya kayak gini. Jadi kita itu berusaha untuk kayak ya apa ya, Menyatukan gitu. menyatukan mereka kayak gitu. Jadi kita juga harus pinter-pinter. Kadang ya kalau kita misal nih ya lagi ada suatu problem, kita juga harus bisa bersifat kayak ya untuk mengayomi, untuk menyemangati mereka. Apalagi kalau ketika mereka semangatnya lagi, biasanya kan kalau di organisasi semangatnya mungkin naik turun gitu ya. Ketika mereka lagi turun, kita juga harus bisa menjadi penyemangat mereka kayak gitu. Jadi punya anggota banyak itu kayak rasanya kayak punya anak banyak. Jadi kita juga harus pintar-pintar untuk mengayomi mereka sendiri seperti itu. Kemudian untuk yang apa senengnya, Iya, manisnya, ya kalau manisnya sama seperti yang Mas Wiwit katakan tadi ya teman-teman. Jadi ini kan saya berada di akhir periode, itu saya kayak ngerasa sekarang anggota saya sudah bisa melakukan tanggung jawab mereka masing-masing. Itu saya sudah seneng banget, mereka akan sudah sadar dengan tanggung jawab kewajibannya. Itu saya sudah senang sekali. Kemarin ada kegiatan satuan tugas di UKM sebelah, itu mereka saya amanahi untuk menghandle acara tersebut. Akhirnya mereka juga bisa. Jadi itu menurut saya kepuasan tersendiri bagi saya, melihat anggota-anggota saya sudah bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Itu adalah suatu yang luar biasa gitu sih Mas Fauzan. Sama berarti ya gitu ya terus. Iya, apalagi ini menjelang akhir periode itu pastinya agak momen sedih. Pipi aja sih. Itu bagi cowok ya biasanya biasa aja, tapi kalau untuk cewek itu kayaknya itu mengena banget, apalagi dari awal sampai akhir. Sangat menyenangkan gitu kan Mbak Yu ya. Iya. Kok dilepas Mas? Podcast Abdul Mas harus menarik gitu. Ini jadi ini yang pengalaman pahit itu kan mungkin lebih ke pendekatan pada anggotanya gitu. Yoi, gitu Mas. Karena seorang pemimpin itu dikatakan berhasil ketika anggotanya itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bisa bertanggung jawab. Itu kebanggaan bagi seorang pemimpin. Mungkin ada next pertanyaan, sepertinya masih banyak itu masih di sini. Itu di daftar list banyak banget. 3 lembar kan nggak salah ya. Berarti ada pengalaman nggak sih kayak ada anggota yang tidak mau aktif gitu, terus caranya tuh bagaimana? Ya, yang pertama untuk cara untuk menangani bahasanya. Untuk anggota, ketika ada anggota kita yang tidak aktif itu, yang pertama kita juga harus mengetahui kondisinya saat ini itu seperti apa. Mungkin alasan dia tidak aktif itu seperti apa. Jadi jangan kita langsung kayak untuk bahasanya bukan memarah ya, tapi kayak dia harus bisa aktif. Kita juga harus perlu tahu kondisi misalnya mungkin di keluarganya seperti apa, kita tahu permasalahannya kayak gitu. Jadi ketika memang dia memerlukan waktu untuk sendiri, ya kita biarkan untuk dia sendiri kayak gitu. Jadi jangan kita terus oyok dia untuk aktif, itu justru akan menekan dia. Jadi kita bisa berikan waktu dia sendiri dulu. Ketika dia sudah tenang, baru kita ajak ngobrol, kita sharing. Biasanya dengan hal seperti itu dia mungkin perlahan akan mulai mau aktif kembali kayak gitu. Itu sih cara-cara yang saya terapkan ketika anggota saya sendiri ada yang seperti itu. Kalau tambahan dikit ya, untuk seorang pemimpin gitu ya, dalam artian yang jadi ketua, yang paling dihormati, kita nggak boleh mengejudge orang dengan mudah gitu. Karena sebagai seorang pemimpin kita nggak bisa ngomong misal Mas Fauzan nggak jarang berangkat gitu, kita nggak bisa nyalain Fauzan gerak atau mangkat teragena gitu, kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus tahu dulu nih kenapa Fauzan nggak pernah berangkat, kenapa nih, apakah ada alasan di keluarganya, apakah ada alasan apa, kita harus tahu seperti itu gitu sebagai seorang pemimpin. Jadi mungkin lebih kepekaan gitu. Bukan kepekaan sih, lebih ke bagaimana cara kita
mengetahui kondisi kondisi ya. Jadi kan tiap orang itu punya kondisi masing-masing, juga punya permasalahan masing-masing. Jadi kita sebagai Kodev juga harus tahu kondisi dari anggota kita per individunya kayak gitu. Ya, dan biasanya anggota gitu ya lebih akrab dan harusnya lebih akrab dengan Kodivnya. Dulu pas zaman saya ada beberapa anggota yang tidak aktif karena pertama beliau semesternya udah tinggi, yang kedua dia udah bekerja gitu. Tapi saya tetap komunikasi walaupun dia nggak bekerja secara terlihat gitu, tapi saya tetap komunikasi dalam artian tetap ngasih kabar, tetap ngasih jobdesk walaupun nantinya beliau mohon maaf belum bisa bantu dan segala macam, tapi tetap kita anggap sebagai anggota gitu Mas Faisal cara menanganinya. Mungkin pendekatannya gitu Ya perhatian gitu, kayak jadi ayang kedua tapi nggak PC dan telepon. Ini ada ya apa mungkin apa ya untuk membangun chemistry itu gimana ya? Mungkin dari siapa? Chemistry. Saya dulu Pak, chemistry dengan anggota berarti ya. Oke, chemistry itu dibangun pas pertama kali kita kebentuk divisi. Misal kemarin adalah Mbak Ayu ditunjuk sebagai ketua dan udah resmi jadi ketua gitu. Kita bentuk chemistry itu di awal situ, nggak bisa di tengah, nggak bisa di akhir, itu di awal. Kenapa? Karena orang itu mandangnya pasti dari pertama ngelihat dulu. Kita harus buat bahwa anggota kita itu respect dulu sama kita. Cara buat respectnya adalah kita komunikasi. Itu yang penting, komunikasi ya. Kita save semua nomor anggota kita. Kalau dia buat story WA atau apa, kita komen lah. Harus di save semua, benar saya nge-save semua nomor anggota KSR gitu. Karena itu penting gitu, komunikasi itu penting dalam organisasi gitu. Misal anggota saya dulu ada Mas Erwin misalnya. Buat story kita saya komen aja, apa Mas Erwin gitu, balas ketawa bareng di chat. Itu salah cara membentuk chemistry gitu, karena nanti dampaknya itu di kegiatan kita. Misal di kegiatan nanti kita kan otomatis tatapan langsung gitu. Kalau kita nggak pernah komunikasi terus kita kerja bareng kan rasanya aneh gitu, kayak canggung untuk ngobrol dan segala macamnya gitu. Makanya kita harus komunikasi dulu biar bisa akrab dulu, baru nanti chemistry bisa kebangun dengan sendirinya gitu. Bayu mau Bayu pasti punya cara sendiri, tiktokan bareng lah. Iya, kalau dari saya sendiri kan cewek ya. Kalau cewek biasanya identiknya dengan ngerumpi bareng. Nah, kalau saya sendiri sih lebih suka kayak gitu. Jadi ketika ini ada misalnya rapat nih, saya sering juga maksudnya sama anggota-anggota ya, kita bercanda atau kalau misalnya saya itu sukanya nyumblangin misalnya ini sama ini kayak gitu. Jadi buat bahan apa ya, lucu-lucuan, seru-seruan, tapi itu bagi mereka itu malah justru senang ketimbang kita harus kumpul terus membahas masalah kayak proker-proker, itu mereka malah kayak jenuh. Jadi iya betul, kita lebih cari pembahasan di luar proker seperti itu. Jadi mereka lebih gampang untuk apa ya, lebih akrabnya seperti itu kayak gitu Mas. Terus ya jangan lupa perhatian kecil harus selalu diberikan. Kayak misalnya waktu kita mau kumpul nih terus kita pulang, ya paling nggak kita japri satu-satu, gimana udah sampai belum gitu. Biasanya cowok udah makan belum? Enggak, template itu. Oh ya nggak salah kayak gitu. Jadi perhatian kecil itu juga perlu ya untuk apa ya, kayak berarti mereka itu biasanya kalau dikasih kayak gitu, oh saya masih diperhatikan kayak gitu biasanya gitu. Jadi apa lebih ke ngerumpi gitu ya. Iya, terus saya juga pernah lah maksudnya main ke rumah salah satu anggota kayak gitu sih. Oke. Mungkin cukup ya, ini masnya lanjut ya. Oh iya, siap. Saya kira udah cukup. Nggak masih ada 15 lembar. Pertanyaannya yang berikutnya adalah di lapangan itu gimana sih rasanya? Di lapangan? Main bola gitu. Oh ya, oke. Ketika terjun di Satgas awal, saya ikut Satgas itu, waktu itu tuh kan awal pelantikan itu kayaknya langsung banjir ya, waktu periodenya 2021 itu kan banjir di Kota Pekalongan. Nah itu pengalaman saya itu, saya sendiri juga di waktu itu di Panjang kan saya juga korban banjir sebenarnya ya. Tapi waktu itu saya juga ikut bertugas, saya ditugaskan di pengungsian, kemudian saya ikut di pendampingan belajar bersama anak-anak. Jadi ketika waktu itu saya itu ditugaskan untuk
mendampingi anak-anak belajar. Jadi waktu banjir kan sekolah tutup ya, pastinya nggak bisa sekolah. Akhirnya kita mendampingi anak-anak, kayak membuatkan mereka media untuk belajar. Kita dampingi mereka, seperti misalnya contoh untuk anak-anak usia 5 tahun itu kita kasih kertas untuk mereka gambar atau mewarnai, kita nyanyi-nyanyi bareng, kita seru-seruan bareng, dan kita tutup dengan pembagian jajan. Nah, hal-hal sederhana seperti itu rasanya itu menyentuh di hati gitu Mas Fauzan. Kenapa? Soalnya kita bisa memberikan senyuman, mereka bisa tersenyum, mereka bisa bahagia walaupun mereka sedang berada dalam musibah banjir. Maksudnya setidaknya kita bisa menghibur mereka. Seperti itu hal yang sangat yang membuat saya itu tersentuh hatinya atau senang karena mereka bisa tersenyum kayak gitu. Itu tuh yang paling menyenangkan ya, seperti itu. Memberikan support kayak gitu. Kemudian waktu itu di DU itu kan saya nggak bisa masak ya. Saya jujur saya itu nggak bisa masak. Tapi waktu itu saya harus bisa ditugaskan di DU. Tapi ya saya sebisa mungkin bisa, saya yang paling saya bisa di DU itu membungkus nasi dengan rapi. Itu saya bisa. Ya beneran saya bisa, dan itu dalam waktu yang cepat sekali karena waktu itu kan pengungsinya banyak ya. Pengungsinya banyak, jadi kita juga kerjanya harus ekstra. Dan waktu itu nasinya masih panas, tapi kita dituntut untuk cepat, dalam misalnya jam 12 itu harus sudah selesai semua untuk didistribusikan ke lokasi pengungsian kayak gitu. Jadi disitulah skill saya terbentuk, skill membungkus nasi. Jujur itu kalau yang lain nggak, biasanya kalau nggak punya skill itu pun susah mau membungkus nasi itu gimana kayak gitu. Jadi dengan kayak gitu. Jadi pokoknya gitu, kita juga harus membungkus nasi pun ada skillnya, tahu, ada tekniknya yang baik dan benar. Terus iya gitu. Kan pernah di posko pengungsian ya Pak. Nah itu yang bertugas di DU itu mungkin ada siapa saja? Waktu itu banyak ya, dari relawan, banyak dari PMI Kota, kemudian dari KSR perguruan tinggi lain, kemudian ada relawan dari kampus lain, banyak sekali. Di situ ada TNI, Polri kayak gitu. Jadi kita bareng-bareng di sana itu bareng-bareng untuk membuatkan makanan untuk yang ada di pengungsian kayak gitu. Terus untuk pengungsian sendiri itu responnya? Oh ya, responnya sendiri sangat senang ya tentunya, apalagi ketika ada teman-teman dari relawan PMI yang memberikan pendampingan belajar bagi mereka itu. Respon orang tuanya sangat senang karena sudah 2 mingguan lebih kan sekolah nggak sekolah ya. Jadi mereka dengan adanya kedatangan relawan PMI, mereka sangat senang sekali, anak-anaknya bisa terhibur, bisa senyum, bisa ketawa-ketawa bareng kayak gitu tuh, sangat senang. Apa nih? Udah ngantuk tadi saya denger Mbak Ayu ngobrol lama. Oke. Ini Mbak kameramannya. Halo Mbak kameraman. Pengalaman di lapangan gitu ya. Apa ya? Tadi udah dijelasin banyak sama Mbak Ayu, di pengungsian itu kurang lebih seperti itu. Gitu. Tugas PEM itu sangat banyak, bukan banyak sih, sangat krusial gitu, karena berpengaruh langsung dengan kejiwaan dari si pengungsi gitu. Iya, jiwa pengungsi gitu. Kalau saya lebih ke pengalaman di kampus sendiri ya Mas ya, terjun di kampus sendiri gitu ya. Karena kita juga nggak cuma ikut banjir, nggak cuma ikut gempa dan segala macam, tapi kita juga terjun di kampus juga, bantu UKM lain, bantu kegiatan di kampus juga. Kita ambil contoh yang singkat aja kayak PBAK lah, PBAK kemarin gitu. Itu ada sekitar 2.700-an, 2.500-an mahasiswa gitu. Di situ kita sebagai KSR punya peran penting gitu untuk dalam artian menjaga kesehatan dari teman-teman peserta PBAK yang sebanyak 2.000 orang itu. Jadi pengalamannya sangat banyak gitu Mas, karena di situ kita pasti kesel karena dengan 2.000 orang gimana sih kan, rasanya kan panik, crowded gitu kan. Kemudian senang pasti, dan capek itu sangat pasti karena kegiatannya beruntut gitu. 1 minggu kita kegiatan full gitu. Karena waktu itu saya nggak ikut sih karena masih PPL kan, Mbak Ayu yang ikut ya. Iya, saya juga masih KKN. Iya, Mas Fauzan berarti yang ikut. Dan ya kan ditambah waktu itu pas ada PPL, ada KKN.
saya sempat berhalangan hadir dan Mbak Ayu juga berhalangan hadir karena masih dibuang di pedalaman hutan di Pemalang. Ya. Dan waktu itu kan juga personilnya maksudnya terbatas dari kita, nggak sebanding dengan peserta PBAK kemarin ya. Jadi ya pengalamannya gitu Mas, berbagai macam rasa kita rasakan ya. Rasanya itu panik ya, campur aduk ketika sudah berada di lapangan. Panik, campur aduk, kemudian kita disalahkan ya dipaidu pasannya ya Wak, dengan orang lain itu udah biasa. Karena ya bagaimana orang melihat kita kan bagaimana dengan cara kita beraksi kan gitu. Jadi apa? Nggak cuman di pengungsian gitu ya? Nggak cuma di pengungsian, banyak. Ada apa? PBAK, ada Konser kemarin juga. PBAK, konser, kemudian sendiri gimana nih? Konser, kalau konser sendiri kan saya nggak ikut ya kemarin kayak. oh saya ikut dong. Kalau konser itu sebenarnya lebih capek jaga konser ternyata, karena konser itu ya orangnya aktif gitu. Kalau PBA kan lebih banyak duduknya, lebih banyak diamnya. Kalau konser itu aktif gitu. Kalau juga kalau berantem ya mereka kebukuan. Ya gitu, lebih capek di konser karena kita harus berdiri setiap saat ngawasi orang. Nggak bisa nyanyi itu nggak bisa, jujur aja nggak bisa ikut nyanyi. Jadi di saat teman-teman lain pada sibuk nari, kita sibuk memantau. Ada yang sakit nggak kayak gitu. Walaupun kita masuk gratis, tapi kita kan punya tanggung jawab di situ. Otomatis kalau kita joget-joget di sana, kita nari-nari di sana kan nama kita tercoreng gitu. Ya harus profesional gitu biasanya. Terus pas konser kemarin itu banyak nggak sih Mas yang tulisannya? Kalau banyak atau enggak, jujur banyak banget ya karena itu kan tujuan khususnya untuk maba ya, mahasiswa baru kan banyak banget otomatis ya. Jadi dari kan mereka acara dari siang, dari pagi mereka berangkat ke kampus, kemudian acara sampai sore sampai malam mereka baru pulang. Otomatis kondisi mereka capek, mereka lapar juga, pasti banyak yang sakit, banyak yang pingsan, dan beberapa ada dirujuk juga ke rumah sakit karena ya kondisi mereka yang tidak memungkinkan gitu. Tapi kita harus tetap semangat sebagai relawan. Walaupun kita capek, kita dipaidu ya, karena tugas kita membantu, tugas kita memperingan panitia, otomatis kita harus legowo, ikhlas itu dipaidu honor ini ya oke. Profesional gitu. Profesional. Mungkin bisa next. Ya next, udah 51 menit bener. Ngedit mumet, lanjut. Mungkin baik. Iya. Bagaimana sih prosedur permintaan bantuan satuan gas jaga medisnya? Oke, jadi untuk prosedur permintaan jaga medisnya sendiri kita sudah ada SOP-nya ya, standar operasionalnya. Nah itu yang pertama itu dari pihak pemohonnya nantinya pastinya mengirimkan surat kepada kita, pada KSR. Kemudian nanti setelah surat masuk dari Kodim dan BPH itu berdiskusi apakah surat itu mau di ACC atau tidak. Ketika sudah di ACC, kemudian Kodim melakukan assessment kepada pihak panitia seperti kayak jumlah peserta, panitia, lokasi kayak gitu. Kemudian setelah itu ya sudah, setelah deal baru kita terjunkan personil ke lapangan seperti itu Mas Fauzan. Jadi surat masuk dulu nanti nunggu di ACC. Ya nunggu dari kami, kabar dari kami dulu. Lanjut aja, kan tadi kan masalah SOP ya, berarti otomatis SOP-nya Bayu ya gitu. Next aja, langsung. Bagaimana sih cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi? Bagi waktu ya antara kuliah dan organisasi. Sebenarnya ya ini pertanyaan template saat wawancara, saat screening, ini adalah pertanyaan template itu. Dan jawabannya pasti sama. Itu bagaimana cara kita, bahasanya apa sih? Prioritas gitu ya Mbak Yu ya. Bagaimana cara kita mengatur prioritas. Kadang kuliah itu penting, ya emang kuliah penting ya. Kuliah itu penting, kemudian organisasi penting juga, dan mungkin kita juga yang bekerja penting juga. Gitu. Kita tergantung bagaimana cara kita memposisikan diri saat itu. Misal di organisasi kita dijadikan ketua, kita jadikan sebagai koordinator, misal jadi koordinator C gitu. Otomatis kita punya tanggung jawab yang lebih di situ. Kita harus fokus di situ. Nah gitu.
Misal kuliah waktu itu kita masih presentasi, kita masih ada tugas, kita masih ada deadline dan segala macam, otomatis kuliah lebih penting daripada organisasi. Dan satu hal lagi, misal pekerjaan, misal dari atasan kita masih butuh kita untuk di tempat, butuh kita untuk menyelesaikan sesuatu, otomatis pekerjaan lebih penting. Jadi bagaimana cara kita memposisikan diri itu adalah pilihan dari cara mengatur waktu itu, Mas. Jadi saya nggak bisa menjawab bagaimana saya mengatur waktu, tapi memang kayak gitu caranya. Bagaimana prioritas saya, bagaimana saya dibutuhkan sebagai apa, itu yang saya pilih. Gitu. Udah 3 tahun melaksanakan dan yang saya lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah berjalan semua. Kuliah lancar, organisasi lancar, pekerjaan juga lancar. Wah, bukan harus imbang sih, lebih bagaimana ya imbang harus ya. Tapi bagaimana cara kita menyesuaikan waktunya. Mungkin kita lebih banyak kuliah daripada organisasi kan otomatis kayak gitu ya. Itu otomatis kuliah lebih tinggi daripada organisasi, berarti kan nggak imbang gitu. Intinya tergantung bagaimana cara kita manage prioritas kita aja. Dan capek, pasti capek ya, ngatur waktu itu capek, sangat capek. Dan untuk menyesuaikan waktu ikut kegiatan itu apa ya? Capek itu memang capek, cuma emang itu kewajiban kita karena kita udah memutuskan masuk KSR, memutuskan masuk organisasi, memutuskan untuk masuk kuliah, memutuskan untuk masuk kerja, ya kita harus punya tanggung jawab di situ. Ya, mungkin karena kita sudah memilih organisasi gitu, jadi mungkin harus bisa menerima resikonya gitu. Tanggung jawab kita. Mungkin bukan resiko ya Mas, tapi lebih ke tanggung jawab ya. Kalau resiko kan kesannya kita yang sengsara gitu. Tapi kalau tanggung jawab kan berarti kita ada dampaknya di situ. Tanggung jawab. Iya, nanti kita juga ngambil manfaatnya juga ikut organisasi. Bayu, bagaimana cara ngaturmu Mbak Ayu? Ya sama sih ya, kayak kita membuat skala prioritas kita ya. Ketika kita misalnya kita memilih untuk kuliah, ya bukan memilih ya, memang kuliah itu kan tujuan kita. Jadi ketika kita memutuskan berorganisasi, ya jangan sampai untuk mengganggu perkuliahan kita. Kemudian jangan menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu kayak gitu. Terus pintar-pintar membagi waktu. Dan yang terakhir, yang paling penting apa coba? Berikan reward kepada diri kita gitu ya. Jangan lupa untuk memberikan reward kepada diri kita ya. Seperti salah satunya misalnya boleh jalan-jalan, healing, me time lah kayak gitu. Kita itu tubuh kita juga butuh istirahat. Nggak bisa untuk di setel selama 24 jam non-stop, itu nggak bisa. Jadi waktunya istirahat ya istirahat kayak gitu. Gitu Mas Fauzan. Lebih dipicu self reward gitu. Kalau kita usaha dulu baru self reward gitu ya. Kali kamu nggak usaha healing kan nggak masuk di akal kan gitu ya. Saya mau jangan dikasih ini nanti saya beli es krim gitu. Iya, nggak apa-apa, itu buat penyemangat diri sendiri kan. Nanti setelah ini selesai saya pengen beli es krim, itu boleh. Dan yang kecil gitu. Ya, hal sederhana. Nanti beli mobil Tesla. Ya, nanti kalau udah sukses beli mobil. Pajak larang. Ya nanti kalau sudah sukses kita beli mobil Pajero, panas juga Pajero. Pasangnya AC ya kali. Sing gede, sing LG. Mungkin itu yang dari bayi. Iya. Karena ini sudah cukup lama ya. Iya lama sekali, ini Abdi Mas itu spesial. Kalau teman-teman nggak nonton sampai akhir, masuk neraka. Nyesel kalian kalau nggak nonton sampai akhir guys, soalnya ini full manfaat. Manfaat tuh. Dari yang lain itu berapa menit kalau yang Cuma 10 menit, kita 1 jam. rekor ya ini. Mari aja podcast berikutnya. Ini mungkin bisa jadi 2 episode, bisa ya. Pokoknya ini jangan sampai kalian melewatkan dari awal sampai akhir, jangan di skip. Lebih ke Iya. Karena bintang tamunya kan kita ini orang-orang sibuk gitu loh. Iya. Manggil kita susah loh bener. Iya bener, dari kemarin kita menyocokkan jadwal itu susah banget Mas Fauzan, jujur ini. Iya, karena apa ya? Karena semakin kesini semester bertambah, otomatis tanggung jawab kita juga bertambah. Di keluarga, di pekerjaan, kita pasti ada tanggung jawab sendiri, otomatis kita harus menyediakan waktu Mbak Ayu ya. Makin kesini makin kesana. Makin kesini makin kesana.
Nah, mungkin cukup dulu ya sekian. Iya. Oke, cukup, Mau guys. lagi nggak apa-apa besok. Ada closing statement nggak nih? Dari Closing statement Bayu. Oke. Closing statement dari saya ya. Mungkin untuk seluruh orang aja ya nonton podcast ini ya. Ketika kamu memutuskan untuk bergabung dengan organisasi, ketika kamu memutuskan untuk masuk ke sebuah kelompok, ke sebuah perkumpulan gitu ya, kamu harus bisa memberikan dampak kepada orang lain, dampak positif otomatis ya. Jangan kamu masuk ke organisasi cuma kamu diam mengikuti prosesnya aja. Kamu harus bisa berkembang di sana dan kamu harus bisa memberikan manfaat kepada yang lain kayak gitu. Saya mau memberikan closing statement. Berhubung ini kan kemarin hari relawan ya. Ya kan kemarin hari relawan. Saya mengutip dari jargon Harlah tahun kemarin. Teruslah oke bahasanya kepriwe toh? Untuk teman-teman relawan semuanya, untuk semuanya teruslah menginspirasi, teruslah berkembang dan menginspirasi untuk diri serta negeri gitu. Gitu ya teman-teman. Iya. Ya bagus sekali kata. ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih kedatangannya, kesempatannya atas waktunya Mas Yudit dan Mbak Ayu ya, mengulangkan waktunya gitu. Urusan amplopnya nanti. Amplop di belakang kan ya. Oke, see you guys. See you. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu podcast santuy episode kali ini. Nantikan podcast santuy di episode berikutnya dengan pembahasan dan bintang tamu yang lebih menarik lagi ya. Oke. Lebih baik lagi. Nah, oke, kurangnya dari saya mungkin apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Waalaikumsalam. Nah, kurangnya mohon maaf. Selamat siang dan terus bersemangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok waalaikumsalam? Saya mau dulu. Iya, siap. Gimana? Pak lokot ya? Siang. Siamo tutti fratelli.